Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berhasil menemukan konten ini ya. Semoga ini nanti bermanfaat untuk kita semua. Saya turut berdoa kepada kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak serta hindari kerumunan. Baiklah sobat-sobat semuanya, untuk melengkapi video-video saya sebelumnya yaitu tentang persiapan seleksi guru P3K 2021, pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan terhadap salah satu contoh latihan soal untuk seleksi guru P3K tahun 2021 ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman nanti lolos semua ya sobat-sobat semuanya. Nah, jika pada video sebelumnya itu saya telah memberikan latihan soal dan juga pembahasan lengkap tentang soal-soal sosiokultural, manajerial, kemudian teknis, wawancara, maka pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan yaitu soal latihan tes bakat skolastik sobat semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam seleksi guru P3K itu nanti diujikan yaitu diantaranya itu adalah kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural, kemudian seleksi wawancara, tes bakat skolastik, dan juga kompetensi teknis sobat semuanya. Baiklah, nah kita akan segera mulai untuk membahas yaitu contoh soal dan juga pemahaman serta pembahasan soal latihan tes P3K untuk tes bakat skolastik atau penalaran. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada upload video terbaru dari saya, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah, kita akan mulai dari soal yang pertama. Nomor 1, semua dokter pandai melakukan pengobatan. Andi bukan dokter. Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua pernyataan di atas adalah dokter pandai melakukan pengobatan, sementara Andi bukan dokter. Kesimpulannya gimana teman-teman? Coba jawaban yang A itulah Andi pandai melakukan pengobatan. Kira-kira dia bisa enggak? Karena dia bukan dokter kan? Kemudian yang B, seharusnya Andi pandai melakukan pengobatan. Mengapa dia harus pandai melakukan pengobatan? Dia kan bukan dokter ya. Meskipun Andi tidak belajar ilmu kedokteran, ia pandai melakukan pengobatan. Dasarnya apa ya? Kemudian Andi tidak pandai karena ia bukan dokter. Nah, ini teman-teman, yang E, Andi tidak pandai melakukan pengobatan. Jawaban yang paling tepat antara A, B, C, D, E, kira-kira apa? Sudah dapat kita petak semua. Jawabannya itu adalah yang E. Nah, Andi tidak pandai melakukan pengobatan. Nah, Andi tidak pandai melakukan pengobatan karena apa? Karena dia bukan dokter. Apa bedanya antara E dan juga D teman-teman? Ini kan hampir mirip ya. Nah, terkadang tes bakat skolastik itu adalah mengecoh gitu ya. Kalau yang D dan E ini maknanya beda. Kalau yang D, kalau yang A, B, C jelas tidak ya. Kalau yang D, Andi tidak pandai karena ia bukan dokter. Nah, pandai itu bukan berarti pandai di dokter juga ya. Nah, kalau ini salah ya. Andi tidak pandai karena ia bukan dokter. Andi itu hanya tidak pandai melakukan pengobatan ya. Kalau mungkin hal-hal lain mungkin dia pandai gitu kan. Jadi sangat jelas ya, jawabannya adalah yang E. Andi tidak pandai melakukan pengobatan. Kalau diteruskan, ini nanti adalah menjadi apa? Karena Andi bukan dokter gitu ya. Oke, nomor 1 jelas ya. Kita lanjut nomor 2. Nah, di sini Anto, hanya keluarga Ibu Ana yang dapat menjadi pengurus koperasi kopi. Kemudian Anti, itu tidak benar. Pak Andi adalah keluarga Ibu Ana dan beliau tidak menjadi pengurus koperasi kopi. Manakah yang menunjukkan sanggahan Anti mengenai pernyataan Anton, teman-teman? Coba jawaban yang A. Semua pengurus koperasi kopi adalah keluarga Ibu Ana. Kemudian Pak Andi duduk sebagai pengurus koperasi. Kemudian yang C, Pak Andi tidak duduk sebagai pengurus koperasi. Yang D, semua keluarga Ibu Ana duduk sebagai pengurus koperasi kopi. Yang E, tidak ada keluarga Ibu Ana yang duduk sebagai pengurus koperasi kopi. Nah, kita cerna satu persatu jawabannya.
Nah, kalau mengerjakan tes batas skolastik, ini kita harus berpikir mendalam ya. Nah, jawaban yang tepat ini adalah yang E. Tidak ada keluarga Ibu Ana yang duduk sebagai pengurus kopi. Soal nomor 3. Tahun depan mobil-mobil produksi tahun 1980-an tidak boleh melewati jalan protokol di Jakarta. Sejumlah mahasiswa di Jakarta memiliki mobil produksi tahun 90-an. Nah, jawabannya di sini untuk simpulan yang dapat ditarik dari dua pernyataan di atas adalah apa teman-teman kira-kira? Ini adalah soal yang mudah ya. Kalau yang A, tahun depan sejumlah mahasiswa tidak boleh mengendarai mobil di Jakarta. Yang B, sejumlah mahasiswa tidak boleh mengendarai mobil di jalan-jalan protokol di Jakarta. Yang C, sejumlah mahasiswa tidak boleh mengendarai mobil di Jakarta. Yang D, sejumlah mahasiswa tidak boleh mengendarai mobil di jalan-jalan di Jakarta. Yang E, tidak semua mahasiswa harus mengendarai mobil di jalan-jalan protokol Jakarta. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah yang B ya. Sejumlah mahasiswa tidak boleh mengendarai mobil di jalan-jalan protokol di Jakarta. Kemudian yang keempat, semua makhluk hidup dapat mati, ya kan? Manusia adalah makhluk hidup. Manusia pun mampu berpikir karena dibekali rasio. Simpulan yang dapat ditarik dari tiga pernyataan di atas adalah A. Manusia pandai karena memiliki rasio. Manusia dapat mati. Manusia mampu menciptakan ilmu karena memiliki rasio. Manusia adalah makhluk rasional. Makhluk hidup mampu berpikir. Jawabnya apa? Yang B ya. Manusia dapat mati ya. Nomor 5. Kontradiksi adalah apa teman-teman? Kontradiksi itu apa kira-kira? Apakah yang A perjanjian? Apakah B diskusi? Apakah C penanda tanganan kontrak? Ataukah D perdebatan? Atau pertentangan? Kontradiksi, kontra itu berasal dari kata kontra ya, kontradiksi dari kata kontra. Nah, kalian tentunya masih ingat ya kata-kata pro dan kontra. Kalau pro itu menyetujui kan, kalau kontra atau apa? Nah, jawabnya adalah ini E, pertentangan ya kan. Kalau pro itu adalah menyetujui, kalau kontra itu menentang itu teman-teman. Kemudian nomor 6, kreasi adalah apa? Kreasi. Apakah A. kemampuan berpikir, ataukah merencanakan, ataukah ciptaan, apakah kepandaian menari, apakah keindahan? Kreasi. Kreasi adalah apa? Ya, ciptaan ya. Nah, tentunya kita semua mengetahuinya ya. Kemudian kulminasi adalah, nah kulminasi itu apa? Proklamasi adalah titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia, ya kan? Nah, kulminasi berarti artinya apakah keadaan emosi seseorang, ataukah tempat untuk mendinginkan, atau tingkatan yang tertinggi, ataukah sumbu bumi, ataukah panas terik matahari. Nah, jawabannya adalah kulminasi adalah C, tingkatan yang tertinggi ya. Titik kulminasi berarti titik tingkatan yang tertinggi teman-teman. Nomor 8, sporadis. Nah, sporadis itu apa? Apakah berhenti, seperti, laten, kerap, atau jarang? Nah, sporadis itu adalah jarang. Nah, itu teman-teman. Spora itu kan menyebar ya. Kalau menyebar dari awalnya satu, menyebar kan menjadi jarang-jarang itu kan nanti jatuhnya, ya itu ya. Kemudian ketika Mr. Lee berusia 39 tahun, maka usianya 3 kali lebih tua dari anaknya. Berapakah usia Mr. Lee supaya usianya menjadi 2 kali usia anaknya? Berarti berapa teman-teman? Apakah 49 atau 50, 51, 52 atau 53? Jawabnya adalah D, 52 ya. Kemudian jika Anda mengatur kembali huruf-huruf dalam FAICPCI, maka Anda akan memperoleh nama sebuah apa? Benua, lautan, negeri, kota, bintang. Nah, jawabnya apa teman-teman? Ya, jawabnya adalah D, lautan. Nah, ini nama lautan
Nah, Faiz PCI ini adalah apa? Kalau dirangkai menjadi Pasifik ya. Pasifik itu adalah nama lautan. Berikutnya 11, mobil bensin, pelari, titik-titik. Ini dapat kita artikan gini teman-teman. Coba kita lihat jawabannya dulu ya. Pelari apa? Apakah A, makanan, B, sepatu, C, kaos, D, lintasan, atau E, juara? Kita ibaratkan gini ya, kalau pengalaman saya dulu seperti itu. Pada saat saya ikut tes CPNS, gini kita ibaratkan gini, mobil dan bensin itu hubungannya apa? Mobil itu memerlukan bensin gitu kan? Mobil memerlukan bensin sebagai supaya mobil bisa berjalan ya. Mobil perlu bensin untuk berjalan. Pelari, jadi apa? Pelari memerlukan apa? Untuk berlari. Apakah memerlukan juara, memerlukan lintasan, memerlukan kaos, memerlukan sepatu? Nah, ini kaitannya adalah bensin. Bensin itu dimakan ya. Berarti pelari memerlukan makanan ya teman-teman. Berarti jawabannya A. Kemudian petani itu cangkul. Petani cangkul berarti sama dengan apa? Apakah A, raja dan mahkota, kemudian nelayan dan jaring, dalang cerita, penjahit baju, wartawan berita. Nah, apa? Ini dapat kita artikan apa? Petani dan cangkul itu hubungannya apa? Petani itu alatnya cangkul kan? Petani itu memerlukan alat cangkul. Kalau raja apakah memerlukan mahkota? Tidak ya, untuk menjadi raja itu nggak perlu mahkota lah ya. Nelayan memerlukan jaring, benar nggak? Sebagai alat untuk bekerja. Petani perlu cangkul untuk bekerja. Kemudian nelayan memerlukan jaring untuk bekerja, benar kan? Coba yang C dulu, dalang perlu cerita, penjahit perlu baju, wartawan perlu berita. Jawaban yang tepat adalah ya yang B ya, nelayan memerlukan jaring. 13. Akreditasi. Nah, akreditasi apakah persamaan, kelembagaan, pengakuan, persyaratan, dan penilaian? Nah, sebagai guru tentunya kata-kata akreditasi itu bukan sesuatu hal yang aneh ya. Nah, berarti akreditasi apa artinya Bapak Ibu? Ya, C, pengakuan ya. Sekolah saya terakreditasi A, berarti sekolah saya akuannya adalah A. Terakreditasi B, berarti diakui B tingkat kebaikannya. Kemudian aktual. Aktual lawan katanya apa? Apakah kadaluarsa, nyata, lama, baru, atau terkini? Aktual itu apa berarti? Ya, kadaluarsa ya. Aktual itu adalah informasi yang terpanas, terbaru. Nah, lawan katanya terbaru berarti kadaluarsa ya. The teacher told the student to open bla 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 the book. Nah, di sini kita belajar bahasa Inggris ya. The teacher told the student to open bla bla the book. Guru ngomong ke murid-murid untuk membuka buku, ya kan? Berarti jawabannya apa? Titik-titik ini diisi apakah he, apakah him, apakah his, apakah there, apakah the. Nah, di sini kita lihat guru ngomong ke murid-murid untuk membuka buku mereka, bukunya. Yang ngomong guru loh ya. Berarti yang disuruh buka apa? Murid-murid. Murid di sini ada S-nya, berarti jamak kan? Kalau jamak itu sama dengan mereka. Kemudian kata ganti kepunyaan untuk mereka itu adalah their kan? Nah, jawabannya adalah their, D ya. Ini pelajaran SMP kelas 7. Little children are usually afraid of blah blah by their mother. Anak-anak kecil itu biasanya khawatir titik-titik oleh ibunya ya. Apakah left ataukah to leave, meninggalkan, ditinggalkan, leaving, meninggalkan, been left, tertinggal, to lose, menghilangkan. Nah, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C, berarti been leaving ya. Anak-anak kecil biasanya takut meninggalkan, ditinggalkan oleh ibunya ya. Kemudian kecepatan mobil Andri 90 km per jam, jarak Bogor Jakarta 60 km. Jika Andri berangkat dari Bogor pukul 10, pukul berapa Andri akan tiba di Jakarta? Apakah 10.50, 10.40, 10.30, 10.20, atau 10.10? Nah, di sini adalah pelajaran antara jarak dan kecepatan dan waktu ya.
Jawabannya adalah apa teman-teman? Jawabannya adalah ini B ya, 1040. Kemudian Naufal berusia 7 tahun lebih tua dari Rizky. Rizky berusia 2 tahun lebih muda dari Hilmi. Berapa tahun selisih usia Naufal dengan Hilmi? Dan apakah A 3 tahun, ataukah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun? Jawabnya apa? Jawabnya adalah B, 5 tahun ya. Kemudian irama dari bilangan-bilangan di bawah ini adalah 9, 8, 82, 76, 70, 64, kemudian bla 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 bla. Apakah 70 dan 68, ataukah 60 dan 54, 58 dan 52, 56, 50, 52, 60? Ini adalah deret hitung teman-teman. Berarti berapa? Ya C ya, 58 dan 52. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. 96, 64, 48, 40, 36. Bilangan berikutnya itu berapa? Apakah 35 dan 34, 34, 33, 34, 32, 33, 32, 32, 30? Jawabnya adalah sangat jelas sekali, yaitu yang C, 34 dan 32. Kemudian benda di bawah ini yang tidak termasuk golongan yaitu, nah, tidak termasuk golongannya adalah A perak, emas, batu bara, tembaga, platina. Jawabnya adalah batu bara. Kendaraan berikut yang tidak sejenis. Nah, tidak sejenis sepeda motor, kemudian mobil, kemudian kapal terbang, kereta api, truk. Jawabnya adalah ya E ya, truk. Kemudian bila roda pertama berputar 9 kali, maka roda kedua berputar 24 kali. Bila yang pertama berputar 27 kali, berapa kali putaran yang kedua? 92 kali, 84 kali, 82 kali, 74 kali, atau 72 kali? Jawabnya adalah ya E ya, 72 kali. Penjual mengantar 9 mangkok sop ke sebuah toko. Dia hanya mampu membawa 2 mangkok sop. Berapa kalikah penjual harus pergi untuk mengantar 9 sop mangkok? Apakah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, ataukah 9 kali? Nah, kira-kira berapa? Dia mengantar 9 mangkok sop ke toko. Dia hanya mampu bawa 2 mangkok. Berarti ya C. Kemudian semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kera adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Nah, kesimpulannya itu apa? Kera dapat memanjat pohon. Kera tidak dapat memanjat pohon. Kera tidak mungkin akan mati. Kera akan mati. Tidak semua binatang berekor akan mati. Jawabannya sangat tepat, yaitu D. Kera juga akan mati ya. Entah itu dia punya ekor atau tidak, tetap dia akan mati karena dia makhluk hidup. Karena di sini dikatakan semua makhluk hidup akan mati kan. Semua insinyur sipil pandai dalam matematika. Sarwono bukan insinyur sipil. Kesimpulannya, apakah Sarwono tidak pandai matematika? Sarwono adalah sarjana sastra. Sarwono bukan sarjana. Sarwono pandai dalam matematika. Tidak ada kesimpulan yang benar. Nah, jawaban yang tepat apa? A. Sarwono tidak pandai matematika ya. Karena dia bukan insinyur, ya kan? Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban, maka harus apa? Mencari kambing hitam untuk penyebab masalah. Akan bertanggung jawab, membiarkan masalah tetap berlangsung, melihat dulu adakah orang lain yang bersalah, mungkin ada pihak lain yang harus bertanggung jawab. Jawabnya adalah B ya, tanggung jawab. Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban sebagai ketua panitia. Maka apa? Saya menugaskan membuat laporan kepada anak buah. Saya bersama anak buah menyusun laporan.
Saya sendiri yang menyusun laporan sebab tak ingin ada kesalahan yang dibuat oleh anak buah. Laporan harus dibuat oleh sekretaris. Tim khusus harus dibentuk untuk membuat laporan tersebut. Kunci jawabnya apa? B ya. Saya bersama anak buah menyusun laporan. Jadi tidak boleh semuanya ditugaskan pada anak buah ya. Jika diberikan tugas kantor yang berat oleh atasan, maka saya apa? Jujur mengatakan pada atasan tugasnya terlalu berat, meminta keringanan, meminta rekan kerja membantu, berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya, menolak dan berterus terang tugasnya terlalu berat. Jawabnya adalah D, berusaha menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Ketika berbelanja di minimarket, kasir melakukan kesalahan penghitungan, maka sikap saya apa? Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran, mengkonfirmasi jika saya dirugikan, mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi, abaikan saja karena bukan kesalahan saya, abaikan saja karena mungkin harganya telah berubah. Nah, gimana sikap kita? Yang A ya, mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran ya. Yang penting kita dapat kebenaran.